wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita akan mengadakan konferensi perawatan untuk pasien Tuan A berusia 22 tahun yang saat ini dirawat karena gagal napas akut dengan riwayat pneumonia. Konferensi ini bertujuan untuk kita menyelaraskan asuhan keperawatan, mengidentifikasi masalah prioritas, dan juga kita menentukan rencana tindak lanjut berikutnya. Sebelumnya saya persilahkan perawat primer untuk menyampaikan laporannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perawat primer izin membacakan laporan lengkap dari pasien Tuan A. Untuk identitas dari pasien Tuan A sendiri, ini umurnya 52 tahun, diagnosanya ada acute respiratory failure plus pneumonia bilateral. Untuk pasien ini hari rawatnya keempat. Terus untuk pengkajian terbaru yang baru dikaji oleh perawat kami yaitu ada RR-nya 32 kali per menit, terus untuk tekanan darahnya 135/90, nadinya yaitu 98 kali per menit, SpO2-nya di sini 90% dengan nasal control 4 liter per menit, suhunya 38,3 derajat Celcius. Untuk batuk berdahaknya di sini berwarna kuning kehijauan, pasien tampak gelisah dan sering memegang dada. Keluhannya sekarang pasien itu sesak, mudah lelah, dan sulit tidur. Untuk intervensi yang telah dilakukan oleh perawat kami yaitu ada pemberian oksigen, posisi semi-fowler, nebulizer tiap 8 jam, dan edukasi napas dalam serta monitor tanda vital dan kolaborasi antibiotik. Untuk masalah keperawatan yang teridentifikasi, di sini ada pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan tidur, dan cemas. Mungkin cukup sekian Pak, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih perawat primer. Berikutnya laporan SIP pada perawat pelaksana. Saya persilakan. Baik Bapak, saya izin melaporkan. Jadi selama saya shift malam, pasien sempat mengalami sesak napas, respirasi naik sampai 36 kali per menit. Saya juga sudah mencoba menaikkan oksigen dari 3 liter ke 4 liter sesuai dengan kondisi klinis pasien pada saat itu. Batuk berdahak semakin sering, juga sekret sulit untuk dikeluarkan. Saya juga menemukan pasien kurang kooperatif saat melakukan latihan nafas dalam karena pasien mudah merasa lelah. Baik, terima kasih atas laporannya perawat pelaksana. Berikutnya untuk dokter dipersilakan. Terima kasih laporannya. Dari pemeriksaan foto terakhir, inti luka paru masih cukup luas. Saya akan menambahkan dosis bronkodilator dan mengganti antibiotik yang lebih kuat. Mohon pantau saturasi dan KPI mungkin sekitar 2 jam. Jika ada perburukan segera laporkan. Baik, terima kasih dokter atas tanggapannya. Berikutnya untuk kepala ruangan, apakah ada masukan? Masukan kalau dari saya itu karena kondisi pasien ini masih labil, saya minta perawat tidak meninggalkan pasien terlalu lama. Pastikan di samping pasien juga ada suction karena pasien masih kesulitan untuk mengeluarkan dahaknya, dan juga pastikan ventilasi ruangannya sangat baik karena pasien sering mengalami sesak. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih atas masukannya pada kepala ruang. Berikutnya, karena laporan dan masukan sudah disampaikan teman-teman semua, berikutnya kita akan membahas masalah prioritas. Menurut pengkajian, masalah utama saat ini adalah pola napas tidak efektif dan bersihan jalan napas tidak efektif. Benar Pak, berdasarkan pengkajian saya selama 2 shift terakhir, pasien memang menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan mempertahankan pola nafas yang adekuat. Dahaknya juga semakin tebal dan sulit dikeluarkan meskipun sudah dilakukan posisi semi-fowler dan latihan nafas dalam. Dengan kondisi seperti ini, saya sepakat bahwa 2 masalah tersebut menjadi prioritas utama. Baik, terima kasih. Jika begitu, menurut Anda intervensi awal apa yang paling memungkinkan dan paling dibutuhkan saat ini untuk membantu mengatasi pola napas dan bersihan jalan napas tidak efektif? Baik Pak, mungkin dari saya sebagai usulan intervensi awal untuk membantu mengurangi obstruksi jalan napas pada pasien kita, mungkin kita bisa mempertimbangkan peningkatan frekuensi nebulizer bila nanti disetujui oleh dokter. Boleh ditingkatkan saja menjadi setiap 6 jam.
Baik, izin menambahkan dari usulan Nafs Aisyah tadi, selama shift saya mendampingi pasien, saya melihat pasien sering berusaha keras saat batuk, tetapi sekret masih sulit dikeluarkan. Dari observasi saya, sekret juga semakin kental sehingga pasien tampak cepat lelah setiap kali mencoba mengeluarkannya. Benar sekali Pak, apa yang dikatakan benar Putri. Dengan kondisi sekret yang kental seperti itu, pasien akan sangat terbantu jika dilakukan fisioterapi dada 2-3 kali sekali untuk membantu mobilisasi sekretnya juga. Selain itu, tindakan ini juga dapat meningkatkan efektivitas nebulizer yang sekarang sudah dinaikkan frekuensinya dari 8 jam sekali sekarang menjadi 6 jam sekali, sehingga jalan nafas lebih terbuka. Baik, saya setuju. Lalu mengenai kecemasan dan gangguan tidur, apakah keluarga bisa membantu memberikan dukungan? Bisa Pak, selama saya mendampingi pasien, keluarga cukup kooperatif. Mereka tahu pasien mudah cemas dan sesak. Saya rasa keluarga bisa membantu dengan menemani pasien, menenangkan dengan bicara pelan, dan mengingatkan pasien untuk tarik nafas perlahan saat pasien mulai gelisah. Benar sekali Pak, keluarga juga bisa membantu membuat suasana kamar menjadi lebih tenang agar pasien bisa tidur lebih nyenyak, seperti mengurangi kebisingan dan membatasi orang atau keluarga yang membesuk. Dengan dukungan seperti ini cukup membantu mengurangi kecemasan pada pasien kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditambahkan intervensi atau masukan lainnya sebelum kita lanjut? Baik, dari sisi medis saya ingin menambahkan sedikit. Berdasarkan hasil diskusi dan pengkajian terbaru, keputusan untuk meningkatkan nebulizer sudah tepat. Selain itu, tetap pantau PTV dan saturasi setiap 2 jam, serta pantau peningkatan stres pernapasan dan respon pasien terhadap antibiotik. Jika ada perubahan signifikan, segera laporkan agar penyesuaian terapi bisa dilakukan. Baik, terima kasih dokter. Apakah ada yang ingin menambahkan intervensi atau masukan lainnya? Cukup. Baik, jika tidak ada tambahan, terima kasih atas masukan dan kerjasamanya teman-teman. Dengan ini kita akhiri bagian diskusi dan masuk ke tahap kesimpulan hasil konferensi. Baik, saya izin menyampaikan hasil konferensi keperawatan untuk siang ini. Pembahasan utama pasien Tuan A usia 52 tahun, diagnosa medis, acute respiratory failure dan pneumonia bilateral hari rawat keempat. Untuk pembahasan utamanya, pasien mengalami peningkatan sesak terutama saat malam hari, respiratori hingga 30 kali per menit, sekret kental sulit dikeluarkan, SpO2 masih rendah dengan penambahan oksigen 4 liter per menit. Pasien gelisah, cemas, dan kualitas tidur menurun. Untuk hasil fototoraks, infiltrat masih luas, intervensi sebelumnya belum optimal pada pola nafas dan bersihan jalan nafas. Untuk masalah keperawatan yang diidentifikasi ada pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, cemas, dan gangguan pola tidur. Keputusan intervensi yang disepakati: pemantauan darah vital dan SpO2 setiap 2 jam, segera lapor jika terjadi perburukan. Kemudian nebulizer ditingkatkan menjadi tiap 6 jam sesuai persetujuan oleh dokter. Fisioterapi dada 2-3 kali untuk membantu pengurangan sekret. Kemudian observasi respon antibiotik setiap 24 jam dan dukungan keluarga untuk mengurangi cemas dan bantuan latihan napas. Untuk rencana tindak lanjut atau RTL, evaluasi kondisi respirasi pasien besok pagi jam 9. Kemudian siapkan peralatan suction di sisi pasien. Perawat tidak meninggalkan pasien terlalu lama karena kondisi masih labil. Kemudian jaga lingkungan nyaman dan tenang untuk mendukung tidur pasien. Kemudian untuk catatan tambahan dari saya, komunikasi antar tim berjalan dengan baik dan saling mendukung. Baik, saya kembalikan ke ketua konferensi. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, semuanya terima kasih atas kolaborasinya. Semoga intervensi ini sesuai standar dan mampu memperbaiki kondisi pasien. Konferensi perawatan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.